Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran untuk materi administrasi sistem jaringan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana menginstalasi sebuah server dengan Debian. Pada materi instalasi server dengan metode CLI. Pada pertemuan hari ini, materi kita akan bergeser tentang bagaimana membangun sebuah jaringan DHCP. Jaringan DHCP yang akan kita bangun ini fungsinya adalah untuk memberi pengalamatan IP kepada semua komputer atau device yang terhubung di dalam jaringan lokal kita. Jadi seandainya kita memiliki sebuah LAN, nah LAN itu membutuhkan IP address atau alamat pengalamatan yang akan memudahkan untuk komunikasi di dalam jaringan. Dengan menggunakan server DHCP, pengalamatan jaringan tidak lagi dilakukan secara statis atau manual satu persatu, tetapi akan diberikan oleh server DHCP yang akan kita pasang hari ini. Nah, jadi dia akan memberikan atau ibaratnya menyewakan alamat IP kepada klien. Jadi di sini ada yang bertindak sebagai server atau DHCP server, dan ada yang diberi alamat IP disebut dengan DHCP klien. Di sini nanti kita akan menggunakan panduan atau modul yang sudah saya buat sebelumnya. Ini modul saya buat di tahun 2018 dengan menggunakan Debian 8. Jadi nanti kalian bisa mengikuti dan saya akan membagikan modul ini kepada kalian. Di sini akan ada beberapa istilah-istilah ya yang bisa kalian pelajari. Dan selanjutnya di sini di bagian bawah ini ada mulai dari pengaturan IP address. Jadi nanti di sini kita akan melakukan pengaturan alamat IP kepada server. Objek kita yang kita kerjakan pertama adalah server. Kita akan memberikan pengaturan IP berbasis teks ya di Linux. Kemudian yang kedua kita akan menambahkan alamat domain. Alamat domain ini bisa ditambahkan langsung atau tidak juga tidak masalah. Jadi ini bisa kita lewatin juga boleh. Kemudian kita bisa menambahkan resolve config untuk pengaturan nama domain dan servernya sekaligus IP dari servernya itu. Dan selanjutnya kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi DHCP server melalui beberapa perintah terminal Linux. Nah, kita lihat ke bawah ya. Di sini ada beberapa tahap atau step untuk pengaturan-pengaturan yang dilakukan. Dan selanjutnya di bagian akhir di sini akan ada pengujian. Apakah setting atau pengaturan yang kita telah berikan kepada server DHCP itu dapat dijalankan? Dengan indikasinya adalah klien mendapatkan alamat IP secara otomatis. Jadi akan mendapatkan IP secara otomatis. Oke, kita lanjut ke tahap praktikum. Peralatan yang kita butuhkan untuk sesi training hari ini adalah Oracle VirtualBox. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menginstalasi Debian server menggunakan Oracle VirtualBox. Kenapa menggunakan mesin virtual? Supaya memudahkan kita dalam proses setting dan proses pengujian. Jadi kalau kita menggunakan PC real atau jaringan real itu saya akan sedikit kesulitan untuk mendemokan karena kita harus berpindah perangkat ya. Jadi nanti proses realnya akan kita uji coba ketika kita ketemu di suasana praktek. Nah, tapi proses virtual ini tidak mengurangi kemampuan atau realita dari lapangannya. Jadi tetap bisa dimanfaatkan. Contohnya di sini saya akan menjalankan server 1 yang sudah saya clone sebelumnya dari Debian server. Jadi ini akan kita uji ke dalam, akan kita inputkan settingan untuk DHCP server ke dalamnya. Saya tampilkan ya. Jadi nanti kita akan dilihatkan bagaimana tampilan dari
Debian Linux-nya. Nah, kita lihat di sini dia sudah tampilkan halaman login. Akan ditampilkan halaman login. Kita buat tidak full screen aja ya, biar kita bisa tahu bagaimana menjalankan panduannya. Nah, di sini kita akan login sebagai root dulu. Apa itu root? Root itu adalah administrator atau pengguna tertinggi di dalam Debian server ini yang memiliki akses untuk merubah atau melakukan perubahan kepada sistem yang berjalan. Jadi kalau kita menggunakan hak akses selain root, contohnya kita menggunakan user biasa, kita akan dibatasi kemampuan kita untuk melakukan perubahan. Nah, dengan menggunakan root, kebalikannya, kita akan mudah melakukan instalasi dan membuat beberapa perubahan untuk konfigurasi yang akan kita buat. Contohnya, kita akan login sebagai root, kita ketik root, kemudian tekan enter. Selanjutnya password, inputkan password yang kalian buat sebelumnya. Contohnya di sini saya menggunakan passwordnya root juga. Saya ketik root. Ketika saya ketik, password itu tidak akan kelihatan di halaman yang ditampilkan. Jadi dia hanya kelihatan kedip-kedip saja, padahal itu sudah diinputkan, tinggal kita enter. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian bawah. Di bagian bawah kita sudah muncul baris root at debian.2 tanda pagar ya, tanda tagar. Itu artinya kita sudah login sebagai root. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan konfigurasi. Kita buka dulu PDF-nya. Kita akan melakukan konfigurasi terhadap IP address dari komputer ini. Contohnya di sini kita menggunakan Ethernet 0 sebagai DHCP server dan Ethernet 1 sebagai LAN yang terkoneksi ke internet. Jadi di sini kita punya dua LAN. Tapi dalam kasus kita hari ini kita hanya akan menggunakan satu LAN saja, yaitu ETH0. Jadi ETH0 ini aja yang kita gunakan. Kita tidak membutuhkan internet untuk settingan kali ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang kita akan atur adalah ETH0 atau network 0. Cara mengaturnya adalah masuk menggunakan editor nano, kemudian spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface. Kita coba. Jadi kita masuk menggunakan editor nano garis miring etc garis miring network garis miring interface. Jadi kita akan masuk ke halaman interface-nya. Nah, di sini kita lihat di sini sudah ada pengaturan untuk loopback. Nah, tinggal kita tambahkan pengaturan untuk ETH0. Kita enter ke bawah. Kita tulis auto ETH0. Kemudian kita tulis iFast ETH0 init static. Jadi kita akan memberikan alamat statis kepada si server. Kita tekan tabulasi, kita tekan tab. Kemudian kita masukkan address. Addressnya berapa? Sebelumnya di pertemuan praktek sebelumnya untuk kelas 2 ataupun kelas 3, saya sudah pernah membahas tentang pengalamatan IP address, dan di sini kita akan menggunakan alamat IP untuk kelas C yang rentangnya itu ada di 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Jadi di sini kita akan menggunakan rentang IP private. Di sini kita masukkan 192, contohnya 168. Nah, di sini kita akan menggunakan IP contohnya 10.1 ya. 10.1/24. Kemudian kita masukkan netmax-nya. Netmax-nya berarti karena ini prefix 24 artinya 255 0. Kemudian kita masukkan network. Networknya berarti alamat
paling pertama dari 10.1, berarti sebelumnya, yaitu 10.0. 192.168.10.0. Kemudian kita masukkan lagi alamat broadcastingnya. Broadcast 192.168.10 alamat paling terakhir, yaitu 255. Kemudian kita masukkan alamat yang akan dijadikan sebagai server DNS, yaitu kita masukkan name server 192.168.10.1 gitu ya. Nanti kalian bisa perhatikan di bagian setting akan ada petunjuknya. Di sini kita lihat hanya ada address dan netmask, yaitu 192.168.100.1. Ini prefix 24, jadi netmaxnya otomatis 255.255.255.0. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya settingan ini akan kita simpan. Kita bisa keluar Ctrl X, dan selanjutnya akan ada pertanyaan, akan menyimpan modifikasi atau tidak. Di situ ada pilihan Y untuk yes dan N untuk no. Kita tekan Y, selanjutnya enter. Untuk mengaktifkan pengaturan yang telah kita buat sebelumnya, kita akan melakukan restart kepada jaringan tersebut. Garis miring etc garis miring init.d garis miring networking spasi restart start. Kita enter. Statusnya sudah berubah menjadi hijau. Oke, berarti dia sudah melakukan restarting kepada jaringan. Kita bisa mengecek jaringan itu berjalan atau tidak. Kita bisa mengeceknya dengan cara if config. Kita enter. Di situ kita bisa lihat pengaturan ETH0. Inet addressnya yaitu 192.168.10.1, broadcast 10.255, maxnya 2550. Berarti alamat IP tersebut sudah aktif atau sudah berjalan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk resolve. Jadi kita masuk ke nano etc resolve.conf. Kita menggunakan editor nano lagi. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat pengalamatan IP-nya sudah aktif, yaitu ETH0 192.168.10.1. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk alamat server, yaitu di resolve.conf. Nano spasi garis miring etc garis miring resolve.conf. Ya. Selanjutnya kita akan tambahkan nama domain, nama server, dan kemudian search untuk nama domainnya. Jadi domainnya kita tambahkan sendiri. Domainnya bebas. Contohnya di sini menggunakan sutriono.com. Kemudian name servernya. Name server adalah IP yang kita gunakan untuk ETH0 192.168.10.1. Kemudian kita search menggunakan alamat domain sutriono.com. Oke, kita simpan. Ctrl X tadi, kemudian yes, kemudian enter. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk DHCP server. Di sini kita membutuhkan repositori yang ada di dalam drive apa DVD di Debian 8. Untuk DVD Debian 8 kita mempunyai dua DVD, yaitu pertama DVD 1 untuk instalasi Debian server utama, kemudian DVD 2 yang berisi repositori untuk DHCP dan DNS server. Kita akan menambahkan
repository di DVD2 dengan cara pertama kita klik di menu server 1 yang sedang berjalan ini di bagian bawah, perhatikan mouse-nya. Di bagian bawah ini ada lambang optical disk. Di sini kita klik kanan. Kemudian kita tambahkan Debian 11.1 DVD2. Atau kita bisa cari di bagian choose this file. Kemudian kita arahkan file tersebut. Kita cari di mana letak Debian 8-nya. Contohnya di sini di drive D Debian 8, kita pilih Debian 8 11 64 bit DVD2. Ekstensinya adalah ISO. Kita open. Selanjutnya kita akan mounting perangkat tersebut atau DVD2 tersebut dengan cara perintahnya kita tambahkan apt di bagian ini ya. Ada apt garis mendatar cd-rom add. Apt cd-rom add. Kita tambahkan, kita ketikkan apt cd-rom spasi add. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk menginput atau menginsertkan DVD itu. Kemudian setelah selesai kita tekan enter. Dia akan membaca atau melakukan scanning. Nah, di sini kita lihat Debian CD-ROM-nya sudah masuk. Kita lihat di bagian baris ke-3, baris ke-4 dari bawah. Di situ ada official AMD 64 DVD binary 2. Artinya DVD binary 2 atau DVD 2 sudah terbaca. Dengan demikian kita bisa melaksanakan instalasi untuk DHCP server dengan perintah apt-get spasi install isc dhcp server. Kita tambahkan perintahnya. Kita bisa clear ya. Clear, kita bersihkan dulu layarnya. apt-get install isc garis mendatar dhcp server. Enter. Dia akan mulai membaca daftar paketnya. Kita tunggu sejenak. Proses instalasi bisa melalui DVD2 atau bisa melalui repositori yang terdaftar di internet. Oke. Selanjutnya kita akan lihat apakah instalasi sudah berjalan dengan cara kita masuk ke dalam direktori DHCP dengan perintah cd atau change directory, kemudian masuk ke etc DHCP. cd spasi etc dhcp. Nah, kemudian kita bisa melihat isi dari direktori DHCP dengan perintah ls atau list. Di sini kita lihat ada beberapa file. Saya bersihkan layarnya dulu. ls lagi. Ada beberapa file yaitu dhcclient.conf, dhccliententerhooks.t, dhcclient access hook dan dhcpd-config. Di sini yang akan kita rubah adalah file di dalam dhcpd.conf. Perintahnya kita tinggal eksekusi saja menggunakan editor nano spasi dhcpd.conf. Jadi perintahnya nano, kemudian kita ketikkan nama filenya yang paling akhir itu dhcpd.conf. Kita enter. Nah, di sini ada isi dari file dhcp.conf. Kita akan mengedit bagian yang kita butuhkan. Tekan panah ke bawah di keyboard. Kemudian kita akan cari file yang akan kita konfigurasi. Di sini yang kita konfigurasi adalah dimulai dari subnet
Nah, kita akan mencari bagian baris ini, a slightly different configuration for an internal subnet. Di sini subnetnya sebelumnya adalah 10.5.5.0 dengan netmasknya sesuai dengan prefixnya. Kemudian di sini kita lihat, di sini dia menggunakan subnet untuk IP kelas A. IP publiknya yaitu 10.5.5. Kemudian ranknya dan segala macam sampai dengan option broadcast. Kemudian kita akan edit sesuaikan dengan alamat IP dari server yang kita telah inputkan di ETH1 atau di resolve.com sebelumnya, yaitu di sini contohnya kita menggunakan subnet. Untuk di sini kita masukkan alamat networknya yaitu 100.0. Kemudian kita masukkan netmasknya karena dia prefix 24 jadi 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan rank. Di sini rank itu adalah domain pool atau alamat yang akan disewakan kepada DHCP client atau kepada komputer atau device yang terkoneksi melalui jaringan kabel atau jaringan wireless. Di sini ranknya dimulai dari 100.2 sampai dengan 100.254. Artinya alamat klien yang akan diberikan dimulai dari 2 hingga 254. Kemudian domain name servernya adalah alamat IP untuk ETH1. Kemudian domain name-nya yaitu sutriono.com, sesuaikan dengan domain name kalian sendiri-sendiri. Kemudian untuk routingnya menggunakan alamat ETH1, jadi akan di routing. Kemudian kita masukkan alamat broadcast yaitu alamat IP paling terakhir dari prefix 24 yaitu 255. Oke, kita akan konfigurasi. Kalian perhatikan di sini ada tanda tagar, kita hapus semua mulai dari subnet hingga ke kurung kurawal di bawah. Kita edit. Nah, supaya memudahkan kita boleh geser seperti ini. Ya, akan kita samakan ke bawah, cari. Nah, ini bagian subnetnya, kita hapus tanda tagarnya, delete. Pastikan semua tanda tagarnya dihapus. Ketika kita hapus artinya baris perintah ini akan diaktifkan. Selanjutnya kita atur subnetnya. Di sini masih menggunakan IP kelas A. Kita rubah menggunakan IP private kelas C tadi 192.168.10.0. Kemudian netmasknya disesuaikan dengan prefix kita yaitu 0, prefix 24. Selanjutnya masukkan rank atau pool DHCP servernya. Contohnya di sini kita ranknya kita mulai dari 192.168.10.3 contoh. Kemudian spasi 192.168.10.254. Kemudian kita masukkan lagi option domain name server, kita arahkan ke alamat IP-nya yaitu 192.168.10.1. Kemudian domain name-nya kita arahkan dengan domain yang kita telah buat sebelumnya. Ini hanya domain lokal, jadi tidak usah khawatir kalau ada konflik domain. triono.com. Selanjutnya masukkan alamat routernya. Output routernya kita masukkan 192.168.10.1. Oke, selanjutnya broadcastnya kita masukkan alamat paling terakhir dari IP prefix 24 yaitu 192.168.10.255. Selanjutnya kita simpan, Ctrl X, yes, enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi di file ISC DHCP server.
Pertama kita akan masuk dulu ke bagian defaultnya dengan editor nanos garis miring etc garis miring default garis miring isc garis mendatar dhcp server. Kita enter. Nah, di sini kita perhatikan, kita samakan ya. Yang kita atur hanya bagian paling akhir dari baris perintah di file isc dhcp server, yaitu bagian interface-nya. Interface-nya akan kita atur sesuai dengan interface yang kita gunakan untuk port dhcp server, yaitu interface ETH0. Jika kalian membuat konfigurasi untuk ETH1, berarti interface-nya dirubah ke ETH1. ETH0, selanjutnya kita simpan. Yes, enter. Nah, instalasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan restart untuk service dhcp server dengan cara masukkan perintahnya service isc dhcp server restart, atau bisa menggunakan garis miring etc garis miring initd garis miring isc dhcp server spasi restart. Kita tunggu proses rebootnya. Jika tidak ada error, artinya dia sudah berjalan, tidak ada informasi error. Tapi jika ada informasi violate atau error, berarti kita perlu menguji sekali lagi. Dan jika masih terjadi error, kalian kembali ke pengaturan sebelumnya di isc dhcp server. Pastikan sudah memasukkan interface ETH0 dan di file dhcpd.conf pastikan semua IP atau alamat broadcast atau alamat pool dari IP dhcp server sudah diinput dengan benar. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian dari sisi klien. Di sini sebelumnya saya sudah menginstalasi Windows 7 sebagai klien dari dhcp server. Ini akan kita minimize dhcp servernya. Selanjutnya Windows 7-nya akan kita start. Hit start. Kita tunggu proses loading Windows 7 dan di situ nanti kita akan cek apakah IP yang diberikan oleh dhcp server di Debian 8 sudah masuk ke dalam Windows 7. Kita show proses loading sedang berjalan, kita tunggu sebentar. Kita masuk ke mode full screen. Saya kecilkan. Sedikit. Oke, ini progresnya berjalan ya. Jadi menjalankan dua komputer. Yang pertama adalah server untuk dhcp server menggunakan Debian 8, kemudian sisi kliennya menggunakan Windows 7. Tunggu sejenak. Oke. Di sini kita lihat ada indikator untuk jaringan. Selanjutnya untuk melakukan proses pengecekan kita manfaatkan command prompt dengan cara masuk ke menu start, kemudian ketikkan cmd. Nanti selanjutnya dia akan muncul command prompt, kita pilih. Di sini kita akan menggunakan perintah ipconfig untuk melihat konfigurasi IP address yang sedang berjalan. Ketikkan ipconfig tanpa spasi, kemudian tekan enter. Di sini kita lihat, coba. Di sini kita pilih public network, pilih close. Kita lihat di bagian Ethernet adapter local area connection. Di sini ada
IP version 4 address, alamat IP untuk versi 4. Di sini kita lihat 192.168.10.3. Artinya si DHCP server dari Debian sudah memberikan alamat 10.3 kepada komputer Windows 7 dengan subnetnya sesuai dengan prefiksnya yaitu 2550. Kemudian dia terhubung melalui gateway yaitu alamat dari ETH0 di Debian 8 yaitu 10.1. Jadi gateway-nya atau servernya itu menggunakan 10.1 dan IP yang diperoleh yaitu 10.3. Kita bisa juga melakukan uji koneksi melalui klien Windows 7 kepada server dengan mengetikkan perintah ping. Selanjutnya masukkan alamat 10.1, alamat server 192.168.10.1. Enter. Jika berhasil, dia akan mendapatkan replay dengan jumlah byte serta waktu yang sesuai. Oke, di sini kita lihat ada 4 baris yang berisi replay. Artinya berjalan dengan baik. Ya, jadi di tahap ini kita telah berhasil membuat konfigurasi, kemudian kita juga sudah punya alamat domain yaitu sutriono.com. Kita bisa melakukan tracer untuk mengetahui jalurnya 192.168.10.1. Dia akan melihat arahnya kemana dari alamat IP tersebut. Di sini pengujian sudah selesai dilakukan. Nanti ketika pertemuan praktek kita bisa menguji coba. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di komentar atau bisa melalui WA group masing-masing kelas. Oke. Ya, di sini tracernya sudah selesai. Jadi koneksinya sudah berjalan dengan benar. Ya, kita shutdown. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana membuat konfigurasi server untuk alamat IP yang berjalan secara dinamis atau DHCP. Kita memanfaatkan virtual Oracle, kemudian kita menggunakan mesin Debian Server 8, dan yang kita lakukan adalah konfigurasi untuk bagian Ethernet, kemudian konfigurasi untuk domain di resolve.conf, kemudian kita lakukan instalasi menggunakan repository DVD2 di Debian 8. Selanjutnya kita mengkonfigurasi file dhcpd.conf, kemudian menggunakan konfigurasi di ESC DHCP server. Oke, pertemuan kita akhiri sampai kali ini saja. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya yaitu domain name server atau DNS server dan FTP server. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.